Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Sabrina Najwa. Perkenalkan, nama saya Futihatul Qalbi Hidayat. Saya Nesti Nanda Salsabila. Saya Maulida Rizky Aulia Zahra. Saya Nasofelia Salta. Baik, terima kasih Sabrina. Pada podcast kali ini, kami akan membahas tentang sebuah topik yang menjelaskan tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam satu lembaga maupun di tempat-tempat umum. Baik, kita langsung aja yuk ke materinya. Pada era globalisasi saat ini, tantangan penggunaan bahasa Indonesia semakin berat. Ruang publik kita menunjukkan bahwa bahasa Indonesia mulai tergeser oleh bahasa asing. Padahal, ruang publik sebaiknya menunjukkan identitas bangsa dengan pengutamaan bahasa Indonesia. Namun, pada kenyataannya, penggunaan bahasa di ruang publik masih belum menunjukkan hal tersebut. Kesalahan berbahasa Indonesia masih sering muncul, khususnya di papan nama, baik papan nama pertokoan, pusat-pusat perbelanjaan, perumahan, periklanan, dan lain-lain. Selain didominasi oleh bahasa asing, ruang-ruang publik juga belum memperhatikan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan, sudah diatur tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di tempat umum. Benar banget nih Najwa, di samping pertimbangan hukum tersebut, terdapat pula ketentuan yang dapat menjadi landasan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di tempat umum. Salah satunya adalah nama badan usaha, kawasan, gedung yang memerlukan pengesahan dari instansi pemerintah menggunakan bahasa Indonesia. Saya punya sebuah pertanyaan. Ketika saya sedang berjalan, banyak di sekitar lingkungan di Jakarta menggunakan istilah-istilah asing. Misalnya, penulisan nama sekolah, yaitu Jakarta Islamic School. Apakah tulisan itu sudah benar dan apakah sudah dapat dikatakan membina bahasa Indonesia? Tentu saja belum membina bahasa Indonesia, karena seperti yang sudah disampaikan oleh Sabrina mengenai ketentuan penggunaan nama badan usaha dan lainnya harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Saya setuju dengan Nesti. Selain itu, menggunakan bahasa asing pada nama-nama lembaga pendidikan, pemerintah, badan usaha, dan organisasi menunjukkan sikap yang kurang mencintai bahasa Indonesia. Nah, benar banget tuh Fut. Lalu, bagaimana ya respon terhadap gejala merebaknya pemakaian kata-kata asing di berbagai perkotaan? Padahal kan bahasa juga sudah tercantum di dalam undang-undang. Jadi, gejala seperti ini menunjukkan memudarnya fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang jati diri nasional. Pada tahun 2019, Presiden menerbitkan Peraturan Presiden 63 Pasal 37 yang merupakan aturan lebih lanjut mengenai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Salah satu bahasannya yaitu mengenai nama lembaga pendidikan yang didirikan oleh warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia wajib menggunakan bahasa Indonesia. Namun, lembaga yang didirikan atas dasar kerjasama dengan lembaga pendidikan asing mendapatkan pengecualian. Nah, benar kata Sabrina. Bahkan sudah dijelaskan loh dalam undang-undang bahwa pada saat kerjasama dengan lembaga pendidikan asing dan hasilnya mendapatkan pengecualian, tapi mengapa ya masih banyak orang-orang yang menggunakan penamaan tersebut untuk tempat-tempat umum dan tempat-tempat yang lainnya? Iya, sangat disayangkan sekali. Hal ini sulit untuk menyadarkan para masyarakat karena banyak orang yang beranggapan bahwa jika menamai suatu tempat dengan menggunakan bahasa asing, maka tempat tersebut akan lebih terlihat keren dan kekinian. Iya, sayang sekali ya, Nes. Bahkan sekarang bahasa tidak lagi menjadi ciri tempat untuk tegasnya identitas sesuatu.
karena identitas sudah bercampur dengan bahasa asing. Memang masih ada bagian Indonesia yang terselip dalam nama tempat, tetapi sudah tercampur. Contohnya seperti Jakarta Islamic School dan Ratu Plaza. Benar sekali, tetapi apakah orang yang memiliki dan bertanggung jawab pada penulisan Ratu Plaza ataupun Jakarta Islamic School adalah orang yang membina bahasa Indonesia dengan baik atau benar? Menurut saya, orang tersebut sudah tumbuh sikap positif akan kesadaran berbahasa Indonesia, tetapi tidak bergairah untuk memakai bahasa Indonesia tersebut dan juga pemakaian kata-kata asing tersebut tampaknya menjadi sesuatu yang amat lazim dan telah menjadi tren untuk saat ini. Setuju, Sab. Persepsi masyarakat yang menganggap bahwa menggabungkan bahasa Indonesia dengan bahasa asing pada ruang publik seperti Ratu Plaza terdengar mewah dan mahal, serta lebih menarik minat para pengunjung yang akan datang. Iya, Nes. Menurut penelitian yang dilakukan oleh seorang dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Makassar, melalui observasinya tergambar sikap dan pandangan pelaku bisnis di kota Makassar, baik yang bergerak pada bidang properti, perdagangan, perhotelan terhadap penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa asing pada nama tempat dan nama produk usaha. Sektor perhotelan misalnya, mereka menyebutkan bahwa alasan mereka memilih menggunakan bahasa asing karena sasaran atau objek pasar yang dibidik adalah orang dari luar. Oleh karena itu, mereka merasa sangat tepat kalau menggunakan bahasa Inggris sebagai nama hotel atau nama-nama tempat atau ruang dalam hotel. Di samping itu, mereka menganggap bahasa Inggris lebih bergengsi dan terkesan elegan. Wah, berarti hal ini menjadi indikasi bahwa kehadiran Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 belum memberikan dampak terhadap upaya menjadikan bahasa Indonesia menjadi tuan di negerinya sendiri. Semakin jelas mengindikasikan bahwa sikap bahasa mereka terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa resmi negara adalah negatif. Betul, Fut. Hal tersebut menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki ikatan emosional dengan bahasa nasionalnya sebagai lambang kebanggaan, lambang identitas, dan sebagai simbol jati diri bangsa. Kebanggaan memilih bahasa Inggris sebagai nama tempat usaha dan nama produk mengalahkan kebanggaan terhadap bahasa nasionalnya. Berarti mereka hanya memahami bahwa bahasa Inggris adalah bahasa yang dapat menaikkan prestise dan gengsi usaha yang mereka kerjakan. Wah, berarti gencarnya serangan globalisasi ini sangat berpengaruh ya terhadap perkembangan bahasa dan sastra Indonesia. Hal ini harus dipadankan dengan menggencarkan peran globalisasi. Dalam hal ini, bahasa Indonesia harus memiliki kedudukan yang stabil dan terpercaya, serta menjadi upaya pengembangan bahasa untuk menyatukan rasa nasionalisme. Selain itu juga diperlukan adanya upaya kuat untuk menata dan membangun kembali karakter bangsa dalam hal berbahasa Indonesia. Upaya peningkatan penggunaan bahasa di ruang publik tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga harus mendapat dukungan dari masyarakat. Dari penjelasan tersebut, kira-kira upaya apa yang dapat dilakukan? Siap, Food. Jadi, upaya yang pertama yaitu perlunya pembinaan bahasa yang dilakukan oleh pemerintah. Kedua, peraturan daerah yang tersebar di seluruh pelosok Nusantara ini perlu membuat kebijakan yang sama tentang aturan penggunaan bahasa di ruang publik dan sanksi yang akan diberikan oleh pemerintah. Ketiga, menjalin relasi dan kerjasama dengan seluruh elemen masyarakat, instansi, institusi pendidikan, perusahaan, dan asosiasi periklanan. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil adalah seluruh masyarakat boleh menggunakan bahasa asing untuk sebuah lembaga jika lembaga tersebut bekerja sama dengan lembaga asing.
Namun, apabila seseorang menamai sebuah tempat dengan mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa asing, maka hal tersebut menunjukkan bahwa orang tersebut masih belum memiliki gairah untuk menggunakan bahasa Indonesia. Selain itu, diperlukan bantuan dari pemerintah dalam mempertegas peraturan tentang penggunaan bahasa dan kerjasama antara masyarakat dalam mempertahankan bahasa nasional kita. Dan juga, bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu, yaitu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik. Tetapi, dengan catatan, harus tetap mengedepankan bahasa negara, yaitu bahasa Indonesia. Wah, tidak terasa ya, kita sudah ada di bagian akhir dari podcast kita kali ini. Bagaimana nih materi yang telah kami sampaikan? Sangat menarik, bukan? Wah, tidak terasa ya, kita sudah berada di bagian akhir dari podcast kita kali ini. Bagaimana nih materi yang telah kami sampaikan? Sangat menarik, bukan? Semoga materi yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat untuk semua yang mendengarkan. Selain itu, semoga para pendengar kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam menjalankan aktivitas. Dan jangan lupa juga ya untuk selalu menjaga 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Kami dari kelompok 2 izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.